Shalom jemaat Tuhan yang terkasih. Bagaimana kabarnya? Kami berharap semuanya sehat-sehat selalu dan berada dalam lindungan Tuhan. Mungkin di tengah-tengah pandemi ini ada yang sudah kangen datang beribadah di gereja. Mungkin ada yang bertanya-tanya, kok gereja lain sudah beribadah di gereja, kita belum. Kapan ya kita bisa beribadah di gereja? Kita mesti lebih sabar dan tabah dalam kondisi seperti ini. Percayalah bahwa sesungguhnya ibadah adalah persoalan hati kita kepada Tuhan. Jadi pertanyaannya adalah, sungguhkah kita mengarahkan hati kepada Tuhan? Dan selama hati kita terarah kepada Tuhan, maka kita akan memperjuangkan peribadahan yang memelihara dan menjaga kehidupan. Kehidupan kita, kehidupan sesama kita. Tidak perlu terburu-buru menyelenggarakan ibadah. Karena apa gunanya jika kita beribadah namun tidak menjadi berkat bagi sesama? Ibadah online mempunyai nilai positif. Kita bisa beribadah bersama keluarga, membangun relasi di tengah pandemi. Bapak Ibu, kita juga harus melihat kondisi bahwa wilayah GK Sepanjang masih dalam keadaan tidak stabil. Sedangkan syarat untuk menggelar sebuah ibadah, gereja tersebut harus berada dalam zona hijau. Sehingga kita perlu tetap berharap dalam kebijaksanaan. Marilah kita tetap menjaga pola hidup sehat, tetap memelihara iman bersama dengan keluarga. Dan jikalau ada yang membutuhkan bantuan, hubungi kami Majelis Jemaat GKI Sepanjang. kiranya kita semua tetap berjuang bersama. Dengan tabah melalui ini bersama. Karena rancangan Tuhan Adalah rancangan yang penuh damai sejahtera. Tetap sehat. Tetap semangat. Tuhan Tuhan memberkati. Selamat pagi Bapak Ibu teman-teman. Marilah kita bersaat terus jenak. Dengan kerendahan hati, mari kita datang dan mengakui bahwa hanya karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita bisa ada dan hidup hari ini. Di tengah pergumulan kita masing-masing, kita harus tetap percaya bahwa Ia adalah Allah yang merancangkan masa depan yang penuh harapan. Semua berkat kemurahan-Mu.
memasuki ibadah hari ini, mari kita berdiri, mari kita bernyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Selagi kita hidup, selagi kita mampu, mari kita nyanyikan Manis Kau Dengar. Bersama-sama marilah kita dasarkan peribadahan kita hari ini dengan sebuah pengakuan bahwasannya ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Tuhan memberikan kesempatan hidup bagi kita. Dalam tahun 2020 ini, kita sudah menjalani 6 bulan lebih lamanya. Banyak tantangan, pergumulan, dan rintangan yang kita hadapi. Bahkan apa yang tak terpikirkan oleh kita, Tuhan izinkan untuk terjadi. Namun melalui tema ibadah pada pagi hari ini, yaitu lalang di tengah gandum, kita diharapkan untuk tetap hidup di dalam kebenaran Tuhan. Apapun yang terjadi, kita harus hidup baginya. Dan sesulit apapun persoalan, kita harus tetap memandang Tuhan, Sang Pemilik hidup kita dan pengharapan kita.
janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Biarlah kita terus hidup bagi Tuhan, hidup dalam kebenarannya, apapun tantangan dan rintangannya. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan melalui doa pengakuan dosa kita. Tuhan, kami datang kepadamu untuk mengaku dosa dan kesalahan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang masih mengulang kesalahan yang sama. Ampunilah kami yang masih meragukan cinta kasih-Mu, yang masih merasa khawatir dan putus asa atas segala pergumulan hidup kami. Ampunilah kami ya Tuhan, yang belum bisa hidup bagi-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Dari kukungan duka gelap, ya Tuhanku,
dalam susahku aku datang, ya Yesus Tuhanku. Dengan berdiri, mari kita menerima berita anugerah yang diambil dari Mazmur 86 ayat 5. Sebab Engkau ya Tuhan baik dan suka mengampuni dan berlimpah kasih setia bagi semua orang yang berseteru kepadamu. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Sebagai lagu syukur karena kita telah menerima pengampunan dari Tuhan, mari kita menyanyikan lagu Dikala Hidupku Tentram. Tiba saatnya kita akan merenungkan firman bersama-sama. Oleh sebab itu marilah kita berdoa. Ya Allah yang baik, terima kasih atas segala pemeliharaanmu dalam kehidupan kami, termasuk ketika pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu. Biarlah Engkau yang berkata-kata kepada setiap kami, masuk dalam diri kami, merasuk hingga sanubari kami, sehingga kami percaya firman-Mu itu yang akan meneguhkan iman kami, menegur kami ketika kami ada dalam sebuah kesalahan, dan menguatkan kami ketika kami ada dalam sebuah cobaan. Terima kasih ya Tuhan, kami siap mendengarkan-Mu. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bacaan Injil pada ibadah kita kali ini diambil dari Injil Matius pasal yang ke-13, masih seperti minggu yang lalu. Matius pasal 13, ayat yang ke-24 hingga ayat yang ke-30. Dilanjutkan ayat 36 hingga ayat yang ke-43, jadi 2 perikop.
Matius 13 ayat 24 hingga 30, dilanjutkan 36 hingga ayat yang ke-43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu, lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia, ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Anak manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang tekun dan setia mendengar dan membaca firman Tuhan, dan yang terlebih memelihara dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Shalom Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bagaimana kabarnya hari ini? Ya, puji Tuhan, saya percaya dan mengimani setiap kita tetap dalam pemeliharaan Tuhan, dalam sukacita yang didapatkan karena kita merasakan penyertaan-Nya dalam kehidupan kita. Pada saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan sebuah tema, yakni lalang di tengah gandum. Kalau kita perhatikan sejak minggu lalu kita ngomongin tentang pertanian, ya. Kalau saya mengajak kita melihat gambar ini mengingatkan kita kepada sosok penabur yang menaburnya ngawur sembrono, ya. Ada yang naburnya di atas bebatuan, ada yang di jalan, lalu kemudian ada yang di semak berduri. Kalau saat ini kita akan merenungkan firman Tuhan di mana sang penabur itu menaburkan firman-Nya di tanah yang baik. Diasumsikan tanah yang sudah digarap dengan baik, yakni tentang gandum. Yang ditaburkan adalah gandum, tetapi ada yang lain yang ikut tumbuh, yakni lalang. Ya, ini adalah gambarnya. Karena ini adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum yang saya percaya setiap kita tentu tidak asing akan ini. Diceritakan sang penabur yang baik itu, si pemilik tanah itu menaburkan benih gandum
di tanah yang baik yang sudah digarap, harapannya akan tumbuh dengan begitu baiknya. Tetapi ketika para pekerjanya sedang tidur di waktu malam, datanglah si jahat yang menaburkan sesuatu yang tidak baik, yakni lalang, atau katakanlah rumput liar atau ilalang. Kemudian datanglah kebingungan, kenapa? Karena ketika gandum itu tumbuh, lalangnya juga ikut tumbuh. Nah, gambarnya demikian. Dan lalang dan gandum, antara lalang dan gandum, ketika masih sama-sama muda, masih sama-sama hijau, itu sulit dibedakan. Jadi cukup mengganggu sekali. Tapi kalau dilihat dengan jeli ya kelihatan bedanya. Tapi kalau sekilas mereka nampak sama. Nah, coba saya ingin bertanya, ketika kita menjadi para pekerja, karena sang tuan itu adalah Tuhan sendiri, ya, kita ibaratkan kita adalah pekerjanya, apa yang akan kita lakukan kepada lalang itu? Mari kita berpikir. Kita risih melihat adanya lalang di antara gandum, kemudian apa yang akan kita lakukan? Mendiamkannya, atau mungkin malah senang, atau apa? Saya kok menduga, ini menduga ya, bisa salah, bisa benar. Yakni kita akan mencoba menyiangi itu bukan waktu siang tidak, tapi mencabut gulma atau tumbuhan-tumbuhan parasit di sekitar gandum itu. Supaya lebih bagus, supaya pertumbuhannya pun juga baik. Kalau memang jawaban kita demikian, itu sama persis dengan para murid. Maksudnya para pekerja. Mereka pada saat itu kita bisa baca dalam Matius 13 ayat 28b. Lalu berkatalah hamba-hamba itu, pekerja itu, kepadanya, kepada sang tuan, sang pemilik. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Bahkan di gambar ini ya, gambarnya itu kayak sabit yang tajam, siap untuk mencabut lalang itu. Pikiran kita kemungkinan akan sama. Karena apa? Karena itu mengganggu, karena itu akan tidak baik, jadi lebih baik dicabut. Ingat perumpamaan ini, sang pemilik tanah, sang tuan adalah Tuhan sendiri. Benih yang baik gandum adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Jadi ada yang baik, ada yang jahat. Hal ini mirip sekali dengan bagaimana ketika manusia menghadapi sesuatu yang tidak baik di sekitarnya. Kalau kita menghadapi sesuatu yang tidak baik, pasti kita akan ngomong itu dihilangkan saja. Lebih baik itu tidak ada supaya kedamaian tercipta. Ya kan? Kecenderungan manusia untuk menyingkirkan sesuatu yang buruk itu besar. Oleh sebab itulah mengapa manusia itu punya hobi yang namanya gep-gepan, atau misalkan aku tidak suka dengan orang itu, aku ingin menyingkirkan orang itu. Kenapa? Karena itu tidak baik. Kita harus perhatikan bahwa lalang dan gandum itu tumbuhnya mirip, bentuknya mirip. Sehingga apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, jangan dicabut. Tuhan Yesus itu ngeman itu sayang sama kalau nanti gandumnya ikut tercabut. Biarkanlah mereka tumbuh bersama-sama. Ternyata respon Tuhan Yesus, respon sang pemilik tanah itu tidak segera dicabut, tapi biarkanlah saja. Biar mereka tumbuh bersama. Itu mencerminkan bagaimana cara Allah melihat dunia, bagaimana cara Allah melihat manusia yang berbeda ini. Tidak serta-merta yang jahat akan disingkirkan. Ingat ya, Tuhan itu menjatuhkan air hujan kepada orang baik atau orang jahat. Ya orang baik, orang jahat. Gak akan kita temui, wah orang itu baik, pelayanannya bagus, lalu kemudian di jalan itu hujannya minggir. Tidak, basah ya basah saja. Dia memberikan kesempatan yang sama untuk setiap orang, baik itu buruk ataupun baik, untuk berubah bersama-sama, untuk bisa bertumbuh bersama-sama. Tetapi seringkali sikap manusia, bahkan mungkin kita sebagai orang Kristen melihat yang lain yang berbeda, yang menurut kita salah, kita jatuh untuk menghakimi. Yang itu salah, yang itu lalang. Kalau boleh saya tanya, kita ini lalang atau gandum? Saya yakin kok tidak akan kita berpikir bahwa kita ini lalang. Kita adalah gandum. Kan dituliskan Pak, gandum itu benih anak-anak kerajaan. Iya. Tetapi sangat mungkin kita itu mendefinisikan diri sebagai diri yang baik dan yang lain itu tidak baik.
kita akan mudah jatuh kepada yang namanya penghakiman. Bahkan ya, maaf saja, kalau kita baca Matius 13 ayat 28, hamba-hamba itu minta izin. Jadi maukah Tuhan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Mereka masih izin, sedangkan manusia pada zaman ini seringkali mendefinisikan manusia yang lain, menghakimi yang lain, menyalahkan yang lain, itu tanpa izin. Seakan-akan punya hak untuk ngomong dia itu salah, dia itu benar, dia itu munafik, dia itu naif, dan yang lain-lain. Sing bener aku, karena aku adalah gandum anak-anak kerajaan. Dan tidak disadari, seringkali tidak disadari, itulah yang membuat orang itu terpisah. Hamba Tuhan, yakni yang seringkali digunakan dalam ilustrasi, yakni Bunda Teresa, dia mengatakan ini, if you judge people, you have no time to love them. Kalau kamu itu menjudge, menghakimi orang, kamu nggak akan punya waktu untuk mencintai mereka. Kalau fokus kita itu habis untuk menjudge seseorang, orang ini jelek, apalagi ya maaf cuma karena katanya, wah itu please jangan ya, tolong jangan sampai kita menjudge seseorang karena kata bapak ini orang itu begitu, kata ibu ini itu begitu, jangan. Sayang sekali, nanti energi kita habis. Karena kalau kita fokus menghakimi, kita tidak akan bisa mencintai orang. Kita tidak bisa berpikir positif, kita tidak bisa melihat orang itu bisa berubah atau tidak. Yang ada adalah itu adalah lalang, siap untuk dicabut, siap untuk dipinggirkan. Inilah kita perhatikan Matius 13 ayat yang ke-30. Pada waktu itu, maksudnya adalah waktu panen. Pada waktu itu aku ini si pemilik tanah, sang tuan, akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Yang punya hak untuk memisahkan, untuk ngomong itu nanti dipisah tidak dan diapakan, itu sang pemilik tanah, sang tuan, bukan para pekerja. Karena seringkali manusia itu mengambil jatahnya Tuhan. Jatah apa? Jatah menghakimi. Karena penghakiman itu hanya milik Tuhan. Kalau kita melihat gambar-gambar peperangan, kenapa kok orang itu mau berperang dengan alasan apapun? Karena dia menghakimi bahwa yang lain salah. Mengapa kok orang berantem? Mengapa orang adu mulut? Mengapa orang bermusuhan? Karena aku adalah gandum, dia adalah lalang. Karena aku baik, dia jahat. Kenapa kok sampai maaf ya? Kenapa kok sampai kita itu milih presiden itu A atau B? Karena kita cenderung dikotakkan bahwa A adalah baik dan pemilih B adalah jahat. Begitu pula sebaliknya, akhirnya nggak ketemu, musuhan. Kan cara kita memilih kan begitu, mana yang baik, mana yang jahat. Tapi kan bukan begitu. Hak untuk menghakimi itu sama sekali bukan hak kita. Dan kita sebagai umat Kristiani kita diingatkan tentang itu. Hak kita itu hidup berbuah, bukan menghakimi. Oleh sebab itu hati-hati dengan unsur kebenaran yang ada dalam kekristenan. Apakah keselamatan dalam Kristus Yesus 100% saya katakan ya dan amin. Tapi tidak menutup kemungkinan bahwa ketika kita begitu, kita cenderung menjadi yang eksklusif, kita tertutup, tidak mau bersahabat dengan yang lain. Jangan, bukan begitu. Yang lain itu bukan musuh, yang lain itu bukan saingan. Kita diminta untuk hidup bersama-sama. Oleh sebab itu saya ingin mengajak kita melihat untuk salah satu lagu himne ciptaan dari Sabine Baringgold. Saya nggak tahu nyebutnya gimana, tulisannya itu Sabine itu sawah ya, Sabine Baringgold. Dia menciptakan lagu yang kita sudah tahu, yakni KJ 339, Maju Laskar Kristus. Gimana lagunya? Maju Laskar Kristus. Terus gimana sih? Lawan kuasa gelap gitu ya. Seakan-akan tuh kalau kita membaca, menyanyikan lagu ini tuh kita jadi laskar, kemudian bermusuhan dengan siapa-siapa. Dan semua orang yang bukan pengikut Kristus adalah musuh. Wah, bahaya sekali. Kalau boleh saya bercerita, Sabine Baringgold ini meminta maaf setelah menciptakan himne ini. Mengapa? Dia waktu itu jadi guru sekolah minggu, pendeta dia. Dia hanya pengen, waktu itu kan baris berbaris itu penting. Jadi sekolah minggu itu, anak-anak sekolah minggu itu harus berbaris, tapi diberi lagu. Nah, lagunya ini. Tapi ternyata lagu ini diambil orang untuk membenarkan peperangan. Aku ini adalah
Laskar Kristus, aku harus berani melawan yang lain, aku harus berani melawan kepercayaan yang lain. Bukan begitu maksudnya. Bahaya sekali kalau emang demikian. Dan banyak lagu tentang Panji, kemenangan, Laskar Kristus, musuh apa, itu jangan kita identikan dengan orang yang lain. Tapi apa? Segala nafsu kita, hasrat-hasrat yang negatif, keinginan-keinginan yang buruk, itu yang harus dilawan, bukan orang lain. Jadi hak untuk menghakimi itu bukan milik kita, karena kita adalah si gandum. Hak kita adalah hidup dan bertumbuh. Kita sama-sama menantikan masa tuaian itu. Kita sama-sama menantikan masa panen itu. Dan sekali lagi, fokus kita itu jangan diarahkan ke yang lain. Fokus kita adalah buah. Karena apa? Kalau saya ceritakan tadi, gandum dan lalang itu mirip kalau masih hijau, tapi nanti akan berbeda kalau sudah berbuah. Orang Kristen itu bisa dilihat bukan dari pakaiannya, bukan dari omongannya, tapi dari buah-buah yang dihasilkan dalam hidupnya. Jadi kalau kita mau fokus menghabiskan energi, habiskanlah energi untuk menunjukkan bahwa ketika aku menjadi seorang Kristen, buah yang ada pada hidupku adalah buah yang baik, dan orang lain merasakan. Ilalang tidak bisa. Itu tidak bisa disangkal, itu tidak bisa dibohongi. Yang membedakan kita adalah buah. Yesus katakan, saling mengasihi dan orang akan tahu bahwa engkau adalah muridku. Di sini fokus kita adalah bertumbuh dan berbuah. Sekali lagi bukan untuk menghakimi, tetapi untuk menunjukkan kualitas anak-anak kerajaan itu seperti apa. Bukan perkara mengklaim siapa yang benar, siapa yang salah. Bukan perkara mengklaim apakah aku ini gandum ataupun lalang, apakah aku ini baik ataupun tidak. Jangan fokus ke situ. Fokuslah ketika kita itu punya buah atau tidak. Indikatornya gampang. Apakah orang nyaman berhubungan dengan kita, berkawan dengan kita? Apakah ketika kita bersikukuh, ketika kita punya relasi yang tidak baik dengan orang, lah orang itu begitu, lalu kita punya relasi yang lain lagi, orang itu begitu. Jangan-jangan yang salah adalah kita, bukan yang lain. Keberanian untuk mengoreksi diri itu adalah bagaimana kita melihat apakah aku berbuah atau tidak. Karena panggilan kita adalah untuk berbuah. Panggilan kita sebagai gandum adalah untuk menunjukkan bahwa kita itu berbuah, bukan untuk menghakimi. Gandum itu adalah lambang sumber penghidupan. Kayak kalau orang Indonesia ngomong beras, ngomong padi, itu sumber bahan pokok makanan. Kecuali kalau teman-teman kita, saudara kita di Indonesia Timur, Papua, Maluku, mereka makan sagu. Misalkan yang di sini beras, ya gambarannya begitu, sumber bahan pokok, sumber makanan pokok. Apakah kita itu benar-benar menjadi berkat atau tidak? Atau segala karya kita disibukkan untuk menilai yang lain? Jangan. Sayang tenaganya, sayang waktunya. Pada ibadah kali ini kita diingatkan untuk melihat ke dalam diri kita. Sudah seberapa baik aku ini sebagai gandum ini bertumbuh, berfokus pada pertumbuhanku, dan apakah aku ini sudah berbuah? Kalau iya, puji Tuhan, haleluya. Kalau belum, mari kita berjuang. Karena hakikat kita adalah anak-anak kerajaan. Hakikat kita itu gandum. Berarti pasti kita bisa berbuah. Kalau belum, coba lagi. Habiskan energi untuk berbuah. Sayang kalau energinya untuk menilai yang lain. Oleh sebab itu saya mengajak kita menyanyikan satu lagu. Lagu yang sudah, menurut saya lagunya, ya lagu-lagu rohani itu begitu ya. Terkenal sekali, tiba-tiba muncul terus lupa, tidak dinyanyikan lagi. Dulu ngebum sekali, satu lagu yang menurut saya sudah tidak ngetren lagi mungkin ya istilahnya ya. Kalau lagu KJN, KBPKJ itu long life ya. Kalau lagu-lagu yang seperti ini ya terkenal sebentar saja. Lagu hidup ini adalah kesempatan. Ayo, dulu orang yang ada yang mungkin nyanyi setiap hari, sekarang udah jarang. Saya juga termasuk ya. Lagu ini sudah jarang dinyanyikan. Tapi kita perhatikan refnya yang terakhir. 1, 2, 3.
Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Lagunya ini gandum sekali. Lagu ini sangat gandum sekali. Pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Karena kesempatan kita berbuah itu tidak banyak. Waktu kita itu terbatas. Kita diajak untuk menggunakan waktu kita semampu kita untuk berfokus. Supaya Tuhan mau memakai kita. Dan kita menyediakan diri untuk dipakai Tuhan. Dan kalimat terakhir, hidup ini sudah jadi berkat. Goal kita itu di dunia ini, apakah sudah jadi berkat atau belum? Bagi yang sudah, teruskan. Dan biarkan hidup kita tetap dan terus menjadi berkat. Menjadi saluran berkat untuk setiap orang. Bagi yang mungkin merasa belum atau belum puas, kita lanjutkan. Mari kita habiskan energi kita untuk berbuah. Karena itu yang diinginkan sang pemilik tanah. Itulah yang diinginkan sang Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan Yesus. Supaya kita yang telah ditaburkannya di dunia ini, kita mampu berbuah dan menjadi berkat bagi yang lain. Selamat bertumbuh. Selamat habiskan energi dan waktu untuk berbuah. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita mengambil saat hening sejenak. Dengan berdiri, marilah kita meneguhkan iman percaya kita dengan mengucapkan secara bersama-sama pengakuan iman rasuli yang berbunyi, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kali langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati dan hidup yang kekal. Marilah kita menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Kehadapan-Mu ya Bapa, kami ingin membawa syafaat kami. Syafaat yang berarti bagaimana kami jujur akan pergumulan kami. Jujur akan segala apapun yang kami alami. Dan membawa itu ke dalam tangan-Mu. Karena kami percaya Engkau mendengarkan kami. Bahkan Engkau ada ketika kami meratap dalam pergumulan kami. Pada saat ini kami ingin menelisik hati kami ya Tuhan. Tiliklah hati kami, selidikilah kami. Apakah sampai detik ini kami sudah berbuah sebagaimana yang telah Engkau ajarkan? Apakah kami sudah menjadi berkat bagi yang lain? Atau jangan-jangan energi kami terbuang, tenaga kami terbuang hanya untuk menghakimi yang lain. Fokus hidup kami terlalu terarah pada sesuatu yang tidak penting. Jika kami telah berbuah ya Tuhan, kami puji nama-Mu karena Engkau mau memakai kami sebagai saluran berkat-Mu. Jika kami masih dalam proses untuk berusaha menjadi berkat, cinta-Mu kami minta ya Tuhan. Kasih-Mu, biarkanlah itu menyertai kami. Sehingga ketika kami berusaha dengan sekuat kami, itu semua tidak sia-sia karena kami membagikan sesuatu yang memang hanya dari Engkau saja asalnya,
yakni cinta dan kasih-Mu. Terkhusus di saat-saat pandemi ini, biarkanlah Engkau yang menolong kami menjadi saluran berkat-Mu. Biarkanlah kami tidak hanya berdiam diri, biarkanlah kami tidak hanya sibuk dalam pertumbuhan kami, tetapi apa yang ada dalam diri kami, mampu kami bagikan. Karena itulah buah bukan untuk kami makan sendiri, tetapi untuk dirasakan yang lain, untuk mengenyangkan yang lain, untuk melegakan yang lain. Karena dari situlah kami mampu menolong yang lain dan berkata kepada setiap orang bahwa Engkau senantiasa bersama-sama dengan kami. Ajar kami ya Tuhan, tolonglah pemerintahan kami, lembaga-lembaga, instansi, terutama tenaga medis yang terus berjuang. Biarkanlah Tuhan memberikan kekuatan, ketabahan untuk setiap mereka, karena kami percaya dalam segala kondisi Engkau bersama-sama dengan kami, dan kami ingin setia memikul guk yang Engkau berikan kepada kami, karena Engkau mengajar kami, karena Engkau melegakan kami. Untuk anak-anak-Mu di GKI Panjang, dalam segala permasalahan yang kami hadapi, ya Tuhan, pimpinlah kami, bimbinglah kami. Tolong kami ya Tuhan. Senantiasa ada satu titik, satu masa ketika kami tidak tahu harus berbuat apa. Tetapi biarlah momen itu kembali mengingatkan kepada kami, kepada siapa kami harus menggantungkan segala asa dan harapan kami. Untuk itulah ya Tuhan, hanya ke dalam tangan-Mu yang penuh dengan cinta dan pertolongan, kami membawa syafaat kami bersama-sama, karena kami percaya Engkau mendengarkan doa kami. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan doa ini di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Marilah kita memberikan persembahan syukur baik secara transfer, QR, ataupun dimasukkan ke dalam amplop. Adapun nas persembahan yang diambil dari Mazmur 86 ayat 12. Aku hendak bersyukur kepadamu ya Tuhan Allahku dengan segenap hatiku dan memuliakan nama-Mu untuk selama-lamanya. Sampai senja, nantikan tuayan
Dengan berdiri, mari kita menyampaikan doa persembahan kita. Tuhan, terima kasih untuk penyertaan dan pemeliharaanmu dalam kehidupan kami. Dan terima kasih ya Tuhan, dalam kesempatan ini kami telah memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Berkatilah ya Tuhan persembahan ini agar berguna bagi gerejamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai lagu penutup sekaligus penyemangat untuk kita menghadapi tantangan dan rintangan, jangan pernah menyerah karena Ialah Tuhan penuntun kita. Hai bangkit bagi Yesus. Kini bersama-sama arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Bersama-sama marilah kita menerima berkat dari Tuhan. Biarkanlah Allah Bapa sendiri yang menuntun kita dengan cintanya, Kristus yang meneladankan kasih dan kesetiaan, dan Roh Kudus menuntun dalam hikmat dan segala kebijaksanaannya. Biarlah persekutuan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus beserta dengan kita dari sekarang hingga kekal selama-lamanya. Kebaktian kita telah usai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.